mining. Dan jauh-jauh ya kita datangkan pembicara dari Taiwan, dari Korea yang sudah menetap di Indonesia, yaitu Mas Arya Gora. Nah, Mas Arya Gora, saya mohon izin untuk memulai acara ini dengan menceritakan terlebih dahulu agenda untuk hari ini. Jadi acara saya buka sekarang jam 7.15 dengan opening, kemudian nanti dilanjutkan dengan sharing session dari Mas Arya, dan berikutnya di setengah jam yang terakhir itu akan ada Q&A. Jadi silahkan nanti jika Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya ingin bertanya, bisa di chat dulu di dalam chat box atau nanti menunggu jam 20 sampai 20.30 setelah Mas Arya selesai untuk sharing session. Oke, langsung saja saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Mas Arya. Jadi Mas Arya Gora Prabono, PhD, saat ini menjadi Machine Learning Engineer di Nomura Research Institute Indonesia, dengan tugas utama atau task utamanya tidak jauh-jauh dari machine learning, tapi di sini banyak yang berhubungan dengan human activity ya, dan juga bekerjanya dengan NRI di seluruh worldwide team ya, jadi banyak sekali di negara-negara yang lainnya. Dan research experience-nya luar biasa, ini yang saya tulis hanya 2 dari sekian paling ya. Jadi pertama di HUVS, Information System Lab, dengan mengadakan atau conducting distant domain transfer learning research untuk human behavior analysis, dibiayai oleh National Research Foundation of the Korean Ministry of Education, dan juga ada joint project yang dibiayai oleh Australia dan juga Korea Foundation, masih di Human Behavior Process Model Discovery. Dan latest publication-nya, ini saya ambil satu juga dari sekian banyak, di bidang Cost Effective Sensor Based Human Activity Recognition, dipublish di tahun 2022 ini. Dari sisi education, Mas Arya menamatkan PhD programnya di HUFS, Republic of Korea, di Department of Industrial and Management Engineering, dan sebelumnya sudah menyelesaikan sarjananya di Universitas Machung, Indonesia, tahun 2011 sampai 2015, Department of Informatics Engineering. Awards dan honors-nya, Best Student Paper Award di International Symposium of Industry 3.5 and Intelligent Manufacturing di Taiwan di 2019. Kemudian juga luar biasa HUFS Integrated Master and Doctoral Full Scholarship Program 2016-2021, dan sebelumnya juga fully funded by Universitas Machung di 2011 sampai 2015. Oke, berikutnya saya langsung saja menyerahkan sesi kepada Mas Arya. Silahkan, boleh share screen Mas Arya. Baik. Oke, apa slide saya sudah bisa dilihat? Siap, sudah. Oke, baik kalau gitu. Saya mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat untuk guru-guru saya dan para senior. Terima kasih telah berkenan mengundang saya untuk berbagi di malam hari ini. Jadi di kesempatan ini kita akan coba ngobrol sedikit tentang machine learning dan proses mining untuk human activity recognition. Jadi bagaimana mereka bisa digunakan untuk mengenali aktivitas manusia begitu, dan bagaimana mereka berperan. Ya, jadi ini saya seperti yang sudah diperkenalkan Bu Ika tadi. Terima kasih Bu Ika. Kemudian untuk agenda pada kesempatan kali ini adalah, yaitu yang pertama kita akan mencoba memulai pembahasan dengan Human Activity Recognition itu sendiri, atau HAR, atau gampangnya kita sebut HAR gitu ya. Kemudian kita juga akan menyinggung sedikit tentang machine learning for HAR, jadi bagaimana kita bisa menggunakan teknik machine learning untuk mengenali aktivitas manusia. Kemudian yang ketiga kita akan beranjak ke proses mining, bagaimana proses mining ditempatkan dalam hal human activity recognition. Kemudian jika waktu mengizinkan, kita akan coba sedikit demo.
khususnya untuk bagian yang proses mining, karena saya sedang di komunitas yang lebih banyak berkecimpung di dunia proses mining. Pertama, asumsi saya adalah audiens yang hadir pada malam hari ini 70% lebih adalah akademisi ya, yang saya asumsikan cukup nyaman kalau diajak ngobrol soal riset. Dan juga saya asumsikan audiens sudah pernah mendengar atau familiar dengan machine learning, juga pernah mendengar atau familiar dengan proses mining. Dan sedikit disclaimer juga, saya sendiri ada cukup sedikit kepakaran di bidang machine learning dan human activity recognition. Namun untuk proses mining sendiri, saya sekadar pernah bersinggungan saja, dan banyak senior dan guru-guru saya lebih jago di sini, lebih pakar, jadi mungkin bisa sekalian ikut berdiskusi. Kalau ada saya yang kurang, bisa ditambahin. Dan saya sekarang kebetulan berkarir sebagai praktisi di industri, dan bukan lagi sebagai akademisi, namun saya akan coba bagikan sedikit pengalaman saya di sesi ini, terutama bagian riset. Baik, pertama, langsung saja kita sedikit bahas tentang human activity recognition. Baik, jadi singkatnya, apa itu human activity recognition? Jadi HAR itu adalah soal bagaimana suatu mesin, atau dalam hal ini komputer ya bisa laptop, bisa smartphone, atau jenis apapun, bagaimana soal mesin atau komputer dapat mengenali aktivitas manusia. Jadi bagaimana mereka dengan input yang kita berikan, dia bisa tahu sekarang kita sedang melakukan apa, apakah sedang berjalan atau sedang duduk atau sedang nyapu atau tidur atau gimana. Jadi ada banyak cara agar komputer dapat diajari untuk mendeteksi aktivitas manusia. Nah, karena kebetulan bidang saya adalah machine learning, jadi untuk sesi ini kita akan mencoba membahas activity recognition dengan pendekatan machine learning. Jadi aktivitas apa saja yang bisa dikenali? Ya, macam-macam. Jadi kalau ditinjau dari kompleksitasnya, aktivitas itu bisa dibagi jadi dua, yaitu low level dan high level. Jadi low level itu misalkan walking, standing, sitting, duduk atau lompat-lompat gitu. Semua aktivitas yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat gitu. Jadi untuk high level activity, mereka itu adalah aktivitas yang biasanya dilakukan dalam waktu yang lebih panjang gitu. Jadi dan membutuhkan lebih banyak konteks. Misalkan kerja di desk gitu. Jadi kita perlu tahu, oh kalau orang itu lagi duduknya di mana? Duduknya di kursi. Kemudian di dekat kursi ada meja gitu. Kemudian apalagi yang mengindikasikan bahwa dia sedang kerja di meja? Oh, di situ ada monitor misalkan. Jadi mungkin saja orang itu sedang kerja di meja misalkan begitu. Nah, kemudian kalau dibagi berdasarkan tema, secara tematik, ada cukup banyak riset yang sampai sekarang mencoba untuk mengenali beragam aktivitas, misalkan aktivitas sehari-hari, atau bisa kita sebut dengan activity of daily living atau ADL, misalkan medication atau taking a nap, kayak tiduran gitu, atau menyiram tanaman, atau juga ada beberapa paper atau riset yang address aktivitas olahraga, kayak misalkan naik sepeda gitu atau squat jump. Dan ada juga aktivitas yang terkait dengan misalkan sebagai contoh di industri gitu, di assembly line katakanlah gitu. Jadi misalkan aktivitas mengecek bagian dari suatu produk atau aktivitas mengambil sesuatu atau menggabungkan sesuatu seperti itu. Jadi ada banyak macam-macam aktivitas yang bisa dikenali. Nah, kemudian kenapa harus HAR? Apa pentingnya human activity recognition? Apa contoh realnya sehingga dia bisa bermanfaat gitu. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dan sedang gencar dipelajari oleh banyak peneliti dan sebagai contoh di sini mungkin pertama surveillance gitu. Kayak memonitor keselamatan lansia. Jadi di beberapa negara itu ada komunitas lansia yang memang dia itu hidup sendirian di apartemennya gitu. Dan orang tua yang hidup sendirian di apartemen tentu saja rentan dengan
rentan dengan banyak masalah gitu. Dan salah satu solusi keamanannya adalah keamanan dan keselamatannya adalah surveillance gitu. Dan saya rasa akan cukup membantu jika aktivitas yang mereka lakukan bisa kita pantau. Dan dengan hari ini kita tidak perlu 24 jam memantau aktivitas lansia itu. Misalkan kalau ada aktivitas yang anomali atau tiba-tiba ada event yang tidak diduga, misalkan dia tiba-tiba jatuh, kita akan mendapatkan alarm seperti itu. Kemudian bisa juga video understanding gitu. Jadi dengan hari ini kita bisa secara otomatis mengerti aktivitas apa saja. Kalau ada orang di dalam video itu, kita bisa paham dia lagi ngapain sih gitu. Dan ini bisa saja mungkin bermanfaat untuk membantu rekan-rekan kita yang tunanetra misalkan gitu, dengan berikan bantuan auditori. Bisa juga sebagai assistive system gitu, misalkan mengoreksi gerakan senam gitu, bisa seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke cara mengenali aktivitas dengan machine learning. Baik, pertama sebelum kita lebih jauh sedikit tentang machine learning. Intinya machine learning itu adalah bagian dari kecerdasan buatan. Ya. Kita membuat sistem yang cerdas. Namun cara kerja si machine learning itu adalah mempelajari pola dari data, gitu. Mempelajari pola dari data untuk menyelesaikan tes-tes tertentu. Sampai sekarang saya melihat ada dua jenis machine learning yang sering dipakai ya, klasik dan yang terbaru, yang shallow dan deep gitu. Shallow learning mungkin ada yang pernah dengar di sini, decision tree atau SVM dan lain sebagainya, itu adalah salah satu contoh machine learning yang oleh orang-orang sekarang disebut dengan klasik gitu. Nah, yang sekarang orang-orang juga banyak berkecimpung di deep learning yang lebih baru. Misalkan kalau pernah dengar CNN atau Convolutional Neural Network atau LSTM, Long Short Term Memory. Nah, apa saja yang bisa dikerjakan? Ada cukup banyak, antara lain dan tidak terbatas di bawah ini, yaitu untuk melakukan prediksi gitu, prediksi numerik atau kategori gitu. Kalau numerik ya kita memprediksi angka-angka gitu ke depan, misalkan stock price atau curah hujan atau misalkan harga properti. Kalau kategori mungkin ya seperti ini. Si program diberikan satu gambar atau satu video dan di situ si program diminta untuk memprediksi itu. Di situ di gambar itu isinya hewan apa saja. Oh, ada kucing, ada jerapah dan lain sebagainya. Bisa juga memprediksi ekspresi wajah pada suatu foto dan juga aktivitas manusia yang akan kita bahas sedikit pada malam ini. Nah, machine learning, human activity sendiri dengan pendekatan machine learning secara umum dibagi berdasarkan inputnya. Kalau dibagi berdasarkan inputnya, dibagi akan menjadi dua gitu. Jadi yang pertama adalah vision based, di mana kita mendeteksi aktivitas itu berdasarkan video atau input kamera gitu. Jadi si model akan memberikan prediksi berdasarkan input gambar. Kemudian ada juga yang namanya sensor based HAR. Jadi dengan menggunakan data sensor, banyak jenis sensor yang terkait dengan aktivitas manusia, misalkan accelerometer dan gyroscope. Dan ngomong-ngomong, semua sensor ini tersedia di ponsel teman-teman. Kalau punya Android atau iPhone, mereka sudah ada sensornya itu dan bisa kita gunakan untuk mendeteksi aktivitas manusia gitu. Dan juga mungkin kalau kita mau mendeteksi yang lebih kompleks aktivitasnya, bisa juga melibatkan sensor seperti sensor suhu atau sensor PIR. PIR itu sensor yang dipasang di smart home misalkan. Jadi dia dipasang di langit-langit misalkan gitu. Jadi kalau ada orang yang lewat di bawahnya, sensornya nyala. Kalau ditinggal dia akan mati. Nah, itu data-datanya bisa direkam dan nanti kita bisa pakai itu untuk membuat sistem human activity recognition. Nah, sebagai contoh ini saya berikan salah satu contoh real time-nya bagaimana vision based human activity recognition bekerja. Ini contoh video yang saya ambil, ini kerjaan si Facebook AI Research Team. Ini disebut, kalau nggak salah, slow fast ya, slow fast for video recognition. Jadi
dia bisa mendeteksi beberapa subjek sekaligus dalam satu video, menentukan bounding box-nya gitu, kotak-kotaknya ada beberapa orang di situ. Di masing-masing bounding box bisa dideteksi kira-kira dia lagi ngerjakan apa gitu. Ada ya misalkan menyentuh objek atau melihat sesuatu kayak gitu. Yang vision based. Kemudian ada lagi contoh selanjutnya, kalau kita nggak pakai kamera gitu, kalau kita pakai sensor seperti ini. Ini salah satu contoh, ya salah satu contoh skripsi dari si orang ini, di mana dia menggunakan smartphone dan sensor-sensor yang ada di dalamnya untuk mendeteksi low level activities kayak gitu. Misalkan dia lagi jalan berdiri dan dia akan naik ke tangga gitu, dan tiba-tiba akan kemungkinan dia upstairs semakin naik. Nah, di upstairs seperti itu. Kalau nggak salah ini smartphone-nya diletakkan di kantongnya dia. Jadi perubahan nilai dari sensor-sensornya akan mengikuti gerakan kaki dan postur tubuhnya seperti itu. Ya, ini salah dua contoh dari penerapan human activity recognition di real time seperti apa. Nah, kemudian bagaimana cara mereka bekerja? Jadi dalam secara garis umum gitu, gimana kok bisa mereka bekerja? Saya mungkin tidak mungkin bisa menjelaskan secara detail di satu sesi malam ini ya. Jadi mungkin secara garis besar begini. Karena ini machine learning, tentu saja hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan data dan memberinya anotasi. Kalau ya begitu. Kalau datanya adalah data vision, ya tentu saja datanya data dari kamera gitu, dan kita memberinya label yang tepat gitu. Nanti datanya akan diformat dalam format tertentu agar bisa dimasukkan sebagai input untuk model machine learning gitu. Jadi ini adalah salah satu tantangan untuk sistem yang berbasis machine learning. Di awal-awal kita harus ngumpulin data dulu dan memberinya label yang tepat gitu. Dan yang di figur yang kanan ini adalah contoh visualisasi sensor data dengan beragam aktivitas seperti talking atau messaging seperti itu. Ya, nanti di sini kita lakukan macam-macam ya, kayak pre-processing seperti membersihkan data-data kotor atau melakukan normalisasi atau cropping gitu untuk mendapatkan area yang sesuai gitu. Kalau datanya sensor mungkin kita akan melakukan segmentasi ya kayak gini. Karena mungkin kan kita akan melakukan prediksi tiap sekian detik. Jadi tiap sekian detik kita potong-potong dan di masing-masing potongan itu kita tandai itu lagi aktivitasnya apa gitu. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita kumpulkan data baru kita bisa latih suatu model machine learning untuk mengenali polanya. Zaman sekarang metode yang paling umum digunakan mungkin deep neural network ya. Jadi untuk vision based ini saya ambil dari salah satu contoh riset Facebook AI Research. Jadi mereka baru-baru ini merilis satu framework open source untuk vision based activity recognition. Detailnya mungkin kapan-kapan saya kalau ada kesempatan lagi bisa share. Tapi intinya dengan data yang teranotasi tadi yang ini ya, yang vision. Dengan data tadi kita bisa mengajari si model ini atau kita bisa anggap ini sebagai codingan Python lah gitu atau apapun. Kita bisa mengajari model deep learning untuk memberi output berupa aktivitas yang semoga saja sesuai gitu. Jadi output dari yang ada di slide ini adalah tadi yang saya tunjukin di sini. Ya, ini adalah output dari vision based dari Facebook AI Research yang ini. Kemudian ini untuk sama juga untuk yang sensor based, kalau kita tidak pakai kamera, intinya sama aja. Jadi kita masukkan data yang sudah kita kumpulkan dan anotasi tadi, kita masukkan ke model machine learning, ada banyak jenisnya. Cuman sekarang kita anggap saja black box lah. Jadi si kotak hitam itu akan menerima inputan berupa sensor data, nanti dia akan mengeluarkan label aktivitas. Jadi dia bisa prediksi aktivitas apa yang sedang dilakukan seperti itu. Secara ajaib nanti mereka akan mampu belajar sendiri dengan catatan prosedur kita sudah tepat sejak pengumpulan datanya, termasuk anotasi datanya. Begitu. Nah,
setelah dilatih, model nanti bisa di-deploy atau digunakan untuk data baru di masa yang akan mendatang gitu. Kan sudah di training tadi, jadi sekarang modelnya sudah bisa mendeteksi. Nanti kita bisa taruh di lokal PC atau di cloud atau di edge kayak di robot gitu. Robotnya punya kamera, nanti di robotnya bisa mendeteksi secara real time. Bisa seperti itu. Atau kalau tidak mau real time ya bisa saja kita upload dan nanti kita bisa mendapatkan prediksi untuk masing-masing potongan dari datanya. Jadi jam sekian sampai jam sekian dia lagi mengerjakan apa, kemudian sekian sampai sekian sedang melakukan apa, seperti itu. Nah, untuk riset di human activity recognition itu sendiri, saya kira sekarang sudah cukup mature. Jadi kalau teman-teman mau merambah ke sini, ada cukup banyak tools yang mendukung dan bisa rekan-rekan coba sendiri gitu. Jadi sekarang sudah cukup ada banyak perangkat yang memiliki kemampuan activity recognition. Jadi di bawaannya si Android itu sudah bisa mengenali banyak, nggak banyak sih, cuma ada beberapa activity yang bisa kita pakai. Jadi kalau Bapak atau Ibu dosen punya mahasiswa bisa diajak riset bareng, atau kalau mereka bisa coding Android, mereka bisa coba SDK-nya dan mencoba untuk mengambil informasi aktivitas yang sedang dilakukan oleh si pemegang ponsel tersebut. Di iPhone juga kalau tidak salah ada. Dan di smartwatch, saya kira ada banyak smartwatch dan smartband yang juga bisa, yang sudah punya kapabilitas ini. Dan untuk tools-tools yang siap pakai juga sudah ada, seperti yang saya tunjukkan tadi, Slovast punyanya si Facebook Research. Kemudian ada juga TSM dan PyTorch Video Recognition. Jadi kalau memang tidak sempat untuk mengumpulkan data, kita bisa langsung pakai saja ini. Jadi si Slovast ini bisa di-run, nanti kalau dikasih input video atau dikasih input video file atau video stream, dia bisa memberikan informasi aktivitas gitu. Tapi kalau resikonya adalah Slovast atau yang lainnya, mereka bisa mendeteksi aktivitas, cuman jenis aktivitasnya ya tentu saja mengikuti apa yang sudah mereka tetapkan. Kalau kita punya jenis-jenis yang lain di luar yang mereka tetapkan, kita bisa juga melakukan fine tuning, bahkan transfer learning. Nah, ini soal ini nanti bisa mungkin ngobrol sama teman-teman yang dari bidang informatika. Itu untuk yang vision based. Kalau kita mau coba-coba sensor based, sayang sekali masih belum ada solusi instan yang off the shelf gitu. Jadi akan ada lebih banyak effort lagi untuk membuatnya secara manual. Cuman mungkin paling tidak bisa kita mulai dari mengambil aktivitas yang memang sudah disediakan seperti yang ini, yang in vehicle atau on bicycle running dan lain-lain. Dan kita bisa build sendiri sistemnya nanti. Ya, tadi itu saya rasa cukup untuk yang human activity recognition dengan machine learning. Sekarang masuk ke bagian proses mining-nya gitu. Jadi sedikit saja tentang proses mining. Mungkin ada teman-teman yang masih belum pernah dengar tentang proses mining. Jadi dia adalah perpotongan antara data science dan proses manajemen. Jadi ada sekumpulan teknik yang bisa digunakan untuk mendukung proses-proses operasi berdasarkan data. Data-datanya kalau di domain proses mining ini biasanya disebut event log. Jadi di proses dalam suatu operasi di dunia nyata, sebagai contoh di aktivitas manufacturing lah di sini, di ilustrasinya, yang memang sudah tersistem dengan baik, mereka akan menghasilkan banyak data seharusnya berupa event log begitu. Biasanya data-data ini berasal dari sistem SAP atau sensor-sensor yang sudah tertanam di sana. Mohon koreksinya kalau penjelasan saya keliru soal ini. Jadi data ini nanti bisa kita gunakan dan olah dengan teknik proses mining untuk memperoleh model yang harapannya merepresentasikan dunia nyata seperti ini. Jadi modelnya itu bisa kita lihat sebagai graf. Jadi ya node-node ini. Jadi dari aktivitas A ke B, dari A ke C, kemudian C ke D. Jadi nanti ini akan diharapkan akan menggambarkan proses realnya seperti itu. Nah, dengan proses model ini kita bisa lakukan banyak hal, misalnya mengevaluasi
keberadaan bottleneck begitu kan. Jadi karena model ini berdasarkan apa yang memang terjadi di lapangan, yaitu berdasarkan data event log gitu. Nanti kan akan terdeteksi, bisa kita animasikan lagi untuk melihat, oh ternyata ada animasi yang sangat lambat, misalkan perpindahan dari A ke B itu ada sangat lambat, berarti bisa kita lihat lebih jauh di situ. Oh mungkin ada bottleneck di situ. Nah, misalkan salah satunya seperti itu. Atau bisa juga untuk melakukan simulasi atau memperoleh gambaran yang sekiranya bisa memperbaiki proses yang sebenarnya sebagai feedback di real world gitu. Nah, di awal kemunculan proses mining ini, sepengetahuan saya awalnya mereka berkutat untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan industri, bisnis, dan sektor formal lainnya. Namun ternyata proses mining ini juga dapat diterapkan untuk manusia itu sendiri, karena kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan manusia dari bangun tidur hingga jelang tidur lagi sebagai suatu proses. Atau juga aktivitas manusia dalam suatu prosedur, misalkan dalam lingkungan proses assembly suatu produk itu. Dan dengan teknologi zaman sekarang, semua aktivitas manusia itu bisa dimonitor dan diperoleh data-datanya, misalkan dengan beragam sensor. Jadi manusia pegang smartphone saja sudah bisa diperoleh banyak datanya, kayak seperti lokasi atau pergerakannya atau temperature-nya dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut selain kita bisa gunakan untuk pengenalan aktivitas dengan machine learning yang sudah saya jelaskan tadi, bisa juga digunakan untuk proses mining. Jadi aktivitas manusia bisa kita modelkan menjadi graf-graf seperti tadi itu. Nah, namun ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi saat kita mencoba untuk menerapkan proses mining untuk human activity yang data-datanya diperoleh, yang data-datanya berupa data yang tidak terstruktur seperti video atau image atau sensor. Data-datanya ya sangat tidak terstruktur, terlalu raw, dan sulit untuk langsung dipahami. Jadi kalau kita memaksa untuk memodelkannya, data-data sensor tadi akan menjadi, ya memang akan muncul graf, cuman grafnya akan istilahnya adalah spaghetti proses, itu akan terbentuk proses spaghetti seperti ini, dan sangat ribet dan rumit dan susah untuk dipahami oleh manusia itu sendiri. Jadi tidak terlalu ada gunanya. Jadi dan susah untuk dianggap merepresentasikan keadaan yang sebetulnya, karena misalkan sebagai contoh, ini ada salah satu snapshot dari data smart home. Jadi di satu smart home itu ada beberapa penelitian yang mereka bikin satu smart home dan mereka menyebarkan banyak sensor. Nah, jadi ya data-data yang kita peroleh, event-eventnya ya berupa data sensor itu sendiri, S1, sensor 2, sensor 3. Misalkan seseorang pergi ke kamar mandi begitu, kemudian sensor yang ada di kamar mandi menyala. Nah, itu yang akan terekam dan akan menjadi aktivitas di sini. Dan itu akan susah untuk dicerna manusia. Padahal ekspektasinya adalah yang seperti ini, yang strukturnya bukan spaghetti tapi lasanya gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, lantas di manakah posisi proses mining sebaiknya kalau kita tidak bisa secara langsung memodelkan data-data sensor as it is begitu. Jadi disitulah peran machine learning muncul. Jadi saat dunia nyata atau aktivitas manusia bisa menghasilkan data-data berupa data sensor atau data dari kamera, kita bisa menggunakan machine learning untuk melakukan suatu abstraksi begitu. Dalam artian kita menerjemahkan data-data sensor atau data-data image tadi menjadi label aktivitas yang bisa dipahami, seperti ya aktivitas tadi, jalan atau lompat-lompat atau lainnya, dan merekam aktivitas tersebut menjadi event log. Baru setelah itu kita bisa lakukan proses mining. Setelah modelnya jadi, kita bisa men-treat itu sebagaimana mestinya kita men-treat model, suatu proses model. Misalkan untuk memberikan feedback bagi real world, bagaimana kita bisa merefine aktivitas manusia, memberikan masukan bagaimana habit yang baik, misalkan seperti itu. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh di bagaimana riset
beberapa riset terkini mencoba melakukan proses mining langsung terhadap data aktivitas manusia. Yang pertama, ini paper baru oleh Crouch dan kawan-kawan. Jadi mereka mencoba untuk membangun suatu framework standar untuk mengorek atau melakukan proses mining dengan data video. Jadi mereka mencoba membuat frameworknya. Jadi mereka menggunakan banyak metode computer vision untuk misalkan mendeteksi bounding box. Jadi bounding box yang isinya orang-orang yang terdeteksi orang-orang di video itu. Kemudian mendeteksi objek-objek di sekitar manusianya dan juga mengcapture interaksi manusia dengan objek-objeknya begitu. Kemudian digunakan untuk memprediksi aktivitas seperti yang dijelaskan di sini. Jadi dari raw frames atau data video nanti dideteksi bounding box-nya, kemudian dilihat aktor-aktornya, kemudian nanti dideteksi aktivitasnya apa saja. Nah, setelah di mining prosesnya akan diperoleh model seperti yang di sebelah kanan ini. Ini contohnya di sini membuat jajanan krip. Jadi mengaduk adonan, menuangkan, kemudian spreading, dan lain sebagainya. Nah, jadinya seperti ini. Kiri ini input videonya. Di sini terdeteksi aktivitasnya apa saja. Oh, ini pouring, terus ada juga steering gitu. Nah, setelah dideteksi aktivitasnya, kemudian direkam dalam suatu event log, dan kemudian nanti dimodelkan aktivitasnya, proses dari awal hingga akhir membuat grab ini jadinya akan seperti yang di sebelah kanan. Seperti yang saya jelaskan tadi, model ini bisa kita visualisasikan dan kita bisa animasikan. Jadi ketahuan dari proses steering ke pouring, rata-ratanya kira-kira berapa cepat gitu. Nah, dari sini kan juga bisa kita lihat kira-kira aktivitas apa yang cukup lama dilakukan atau transisi dari mana ke mana yang lama. Kalau lama mungkin saja kita bisa melakukan refining di dunia nyata seperti itu. Jadi ada semacam feedback-nya dari model. Nah, yang tadi ini dari video, sekarang inputnya yang sensor data. Jadi ada juga agak lama, paper tahun 2016 SITAX ini. Di kasus mereka adalah smart home. Jadi di data smart home di pojok kiri bawah ini salah satu contoh data smart home yang teranotasi. Jadi data-datanya itu ada timestamp. Kemudian mereka pasangi sensor di kabinet obat-obatnya. Jadi kotak P3K-nya dipasangi sensor. Jadi kalau dibuka dan ditutup pintunya itu akan ada bacaan sensornya. Juga di kabinet untuk di lemari untuk menyimpan gelas atau di keran air mereka juga pasangi itu. Ini ada kalau tidak salah namanya CASAS. Jadi itu penelitian yang dilakukan oleh University of Washington kalau nggak salah. Jadi ada banyak smart home yang dipasangi sensor. Nah, kalau teman-teman mau coba ambil datanya bisa dicoba. Nah, jadi di paper ini mereka mencoba untuk memprediksi high level annotation atau aktivitasnya berdasarkan bacaan sensor. Jadi medicine kabinet yang dilanjutkan dengan sensor dish cups kabinet dan dilanjutkan dengan air gitu. Oh, itu artinya sedang berobat gitu, minum obat. Ada juga yang ini yang artinya makan. Nah, nanti setelah dideteksi aktivitasnya, mereka semua akan dikonversi menjadi event log yang secara standar sudah biasa digunakan untuk proses mining. Jadi kan kita bisa peroleh apa aktivitasnya, jam berapa mulai, jam berapa selesai, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, ini kalau kita mencoba memodelkan data sensor as it is ya, tanpa processing. Jadi ya sensor kulkas kemudian menuju ke sensor toilet menuju ke sensor cupboard dan lain sebagainya, dan kita tidak tahu apa arti di balik graf ini. Nah, namun jika setelah kita melakukan suatu abstraksi, yaitu dengan menggunakan machine learning, kita bisa meringkas subproses yang ada di sini menjadi suatu aktivitas yang bisa dimengerti. Misalkan, oh ternyata setelah dimodelkan dalam satu hari orang itu modelnya seperti ini. Jadi dimulai dengan sarapan, kemudian mandi,
kemudian keluar, setelah itu prepare for dinner mungkin, dan sebagainya. Oke. Baik, oke, sekarang kita sudah bisa menerapkan human activity recognition, dan kita juga bisa memodelkan aktivitas manusia sehari-hari. Kenapa kita melakukan ini gitu? Pertama, untuk memberikan more understanding gitu. Perannya machine learning hanya sampai di mengenali aktivitas. Dan itu saja. Jadi ada video, kemudian si machine learning bisa memberikan aktivitasnya apa. Cuman sampai di situ saja. Namun dengan proses mining kita bisa memperoleh insight yang lebih lanjut gitu. Misalkan kita bisa memodelkan aktivitas harian dari seseorang, atau kita juga bisa menemukan kebiasaan atau habit dengan direpresentasikan oleh graf tadi itu. Kemudian mungkin kita juga bisa mengelompokkan orang-orang dengan kebiasaan yang sama. Ada yang namanya model clustering atau trace clustering. Dan kita juga bisa mereplay atau seperti yang ditunjukkan tadi, kita bisa menganimasikan si proses model tadi via visualisasi untuk melihat diagnosis aktivitas mana yang terlalu lama. Misalkan kalau orang tua ternyata di modelnya kelihatan terlalu lama di kamar mandi gitu, padahal cuma butuh setengah jam paling banyak, ternyata dia bisa sejam. Mungkin ada masalah di situ. Nah, di situ kita bisa melakukan pengecekan. Dan kita juga bisa mungkin menemukan aktivitas yang tidak semestinya terjadi. Misalkan harusnya setelah makan nggak boleh tidur, harusnya nggak gitu. Tapi di proses modelnya kelihatan, oh kok muncul dari not eating ke sleeping, berarti ada sesuatu yang perlu diimprove dari lifestyle-nya dia. Gitu. Kalau toh ternyata tidak sesuai dengan keadaan semestinya, misalkan kita menemukan di proses model kok si orang tua ini terlalu lama di kamar mandi, tapi si orang tuanya mengaku bahwa enggak kok, saya nggak lama. Nah, berarti ada yang salah dengan sistem pengumpulan datanya. Kita juga bisa melakukan evaluasi terhadap sistem pengumpulan datanya. Itu sih ada beberapa faedah dari proses mining. Semoga cukup waktunya, jadi sedikit demo. Saya akan coba simulasikan end-to-end dari data raw hingga menjadi proses model. Sebagai contoh, saya punya data aktivitas harian seseorang. Ya, jadi ini punya datanya punya Timus Taylor. Kalau ada yang tertarik, nanti mungkin bisa hubungi saya atau panitia. Saya bisa berikan linknya. Jadi ini contoh data accelerometer. Mohon maaf Mbak Bu Ida, apakah Ya. ini kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Oke, ya jadi ya ini salah satu contoh data harian sensor accelerometer data. Jadi dari smartphone-nya si user ya ada banyak bacaannya, sumbu X, Y, Z, dan angka-angkanya akan berubah mengikuti perubahan gerakan manusia, gerakan subjeknya. Nanti di sini diberi anotasi aktivitas yang sebenarnya, ground truth-nya. Jadi misalkan duduk dan posisi device-nya ada di mana, di waist gitu. Dan di lokasinya dia ada di mana? Oh, dia ada di kursi atau di meja gitu. Seperti itu. Nah, cuman karena keterbatasan waktu, saya tidak sempat untuk membuat model machine learning-nya. Tapi untungnya si autornya ini menyediakan versi setelah dikonversi menjadi event log. Jadi nanti data-data seperti ini akan ada banyak ini, sitting, ada standing, dan lain sebagainya. Nanti ini oleh suatu model machine learning akan dikonversi menjadi dan diformat menjadi data seperti ini. Jadi kita bisa tentukan activity-nya apa, label activity-nya, personal grooming, dashboard, dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian bisa juga ditentukan case ID-nya mungkin. Untuk contoh ini case ID-nya adalah hari, jadi satu trace adalah data per hari. Ya, seperti itu. Kemudian
Ya, untuk demo ini saya coba menggunakan Python ya. Jadi di Python ada library untuk proses mining namanya PM4Py. Jadi rekan-rekan bisa coba install, jadi pip install PM4Py. Dan asumsinya ceritanya anggap aja machine learning-nya sudah selesai dibikin dan punya output. Oke, sensor datanya seperti ini dan kita sudah bisa merecognize activity dari si subjek tersebut dan jadinya event log seperti ini. Nah, kita bisa meload datanya, data CSV-nya dengan menggunakan Pandas gitu, library data science biasa gitu. Jadi kemudian dengan library PM4Py ini kita bisa memformat data frame tadi, tabel ini menjadi event log yang ramah dengan teknik-teknik proses mining. Kita bisa specify case ID-nya itu di kolom yang mana. Kebetulan kita menggunakan day ID sebagai case ID-nya. Kemudian activity-nya ya aktivitas manusia itu sendiri. Kemudian timestamp-nya kita menggunakan start time seperti itu. Itu event log-nya. Kita juga bisa membaca langsung sebagai XCS gitu ya. Kalau datanya emang sudah ada versi XCS-nya. Cuman untuk contoh ini kita menggunakan CSV. Dan kita bisa melakukan proses discovery setelahnya. Jadi ada banyak algoritma ya. Sebagai contoh saya menggunakan heuristic mining. Jadi CPM4Py ini bisa kita panggil metode discover heuristic net dengan menggunakan event log berdasarkan ini tadi. Kemudian kita bisa set dependency threshold-nya berapa. Ini jadi kemudian kita bisa visualisasikan si heuristic net-nya seperti ini. Nah, ya seperti ini kira-kira. Dan si heuristic net itu juga bisa kita konversi menjadi notasi BPMN dan kita bisa visualisasikan juga. Sebagai contoh seperti ini. Ya, ini dari meal preparation, terus eating, drinking, seperti itu. Jadi biasanya memang rekan-rekan praktisi proses mining menggunakan program seperti prompt, cuman saya mencoba menawarkan Python agar agar kerja kita streamline kalau memang mau menggunakan activity recognition yang mana biasanya dilakukan dengan machine learning, dan machine learning itu biasanya dilakukan dengan Python sebagai gold standarnya. Agar tidak pindah sana sini, kita juga bisa melakukan proses mining di Python dengan PM4Py. Namun tentu saja kita tetap bisa menggunakan program proses mining yang standar ya, seperti PROM. Saya agak curang sedikit, saya sudah loading datanya. Jadi data CSV tadi saya sudah konversi menjadi XCS. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama, lakukan visualisasi, kemudian kita bisa peroleh modelnya. Untuk yang ini saya menggunakan fuzzy mining algorithm. Nah, kurang lebih mirip. Cuman di PROM ini kita bisa melakukan, kita bisa lihat animasinya seperti ini. Jadi dari aktivitas mana ke aktivitas mana kita bisa gambarkan di sini. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, akan nampak mana aktivitas yang lama dilakukan, mana yang cepat dilakukan, dan mana aktivitas yang paling banyak dilakukan dan mana yang paling jarang dilakukan. Kelihatan di sini. Nah, sampai di akhir nanti akan kelihatan mana path yang banyak dilakukan. Misalkan di sini ini di node paling atas di dashboard complete ini cukup banyak loop. Itu artinya setelah dia melakukan pekerjaan, melakukan dashboard, dia melakukan dashboard lagi, kemudian dashboard lagi. Artinya dia dalam satu hari porsi melakukan dashboard cukup banyak, dia banyak kerjanya gitu. Kemudian selain dashboard, dia juga banyak melakukan sosialisasi. Sebagai background tambahan, ini data dari seorang mahasiswa PhD, bukan saya. Nah, di akhir replay nanti kelihatan mana path yang paling banyak. Di sini kelihatan paling banyak dashboard. Jadi si mahasiswa PhD itu paling banyak kerja gitu.
dan sosialisasi karena dia mungkin kerja di lab bareng teman-temannya dan sosialisasi kayak gitu. Dan relaxingnya sedikit sekali, jadi banyak kerja sedikit refreshing. Mungkin seperti itu. Jadi ya kelihatan seperti apa polanya. Dan karena ini menggunakan fuzzy mining, jadi aktivitas-aktivitas yang jarang dilakukan, sebetulnya ini ada banyak, harusnya node-nya ada banyak aktivitasnya, cuman karena ini yang paling banyak dilakukan, maka ini yang ditunjukkan begitu. Dan kita bisa melihat ini sebagai pola, atau kita bisa katakan ini sebagai habit dari si subjek ini, si mahasiswa ini, seperti itu. Ya, itu untuk penggunaan tools proses mining yang standar. Ini namanya Pro M yang versi 6. Baik, kembali ke PPT. Ya, jadi kita bisa coba sendirilah. Untuk machine learning, biasa kita bisa pakai Python, sklearn, PyTorch, dan lain sebagainya. Untuk proses mining, kita bisa pakai Prom, Disco, atau kalau kita mau tetap coding di Python, kita bisa pakai PM4Py. Untuk datasetnya, kita bisa pakai Kasas dataset, mungkin bisa di Node, atau dataset milik Profesor Styler. Saya lupa linknya aslinya di mana, cuman tadi saya pakai datanya si Prof. Styler. Untuk final remark, untuk refresh kembali, jadi machine learning dapat digunakan untuk mengenali aktivitas, paling tidak menggunakan data video atau sensor. Kemudian proses mining dapat kita libatkan untuk menambah insight dan memperkaya analisis. Kemudian hasilnya dapat menjadi feedback bagi proses di dunia nyata, misalkan memberikan rekomendasi pola kebiasaan hidup yang sehat, atau memastikan proses aktivitas assembly sesuai dengan prosedur yang tepat. Kemudian juga mungkin bisa mengambil langkah yang tepat saat ditemukan suatu anomali kayak gitu. Ya, saya kira cukup sekian dulu, karena mungkin agak lebih dari waktu yang ditentukan. Barangkali kita masuk ke sesi tanya jawabnya. Ya, boleh. Terima kasih banyak, Mas Arya. Saya fokus banget tadi ngelihat gimana caranya dari human activity recognition-nya bisa akhirnya di proses mining ternyata ada tengah-tengahnya itu machine learning-nya itu ya, untuk mengolah data yang banyak sekali. Dan kalau misalkan hanya sampai ke machine learning itu, hanya dipetkan berdasarkan proses mining. Oke. Terima kasih untuk sharingnya, Mas Arya. Silahkan Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian, jika ingin bertanya kepada Mas Arya, boleh raise hand terlebih dahulu di reaction. Oke, langsung ya, ada Mas Yoga. Silahkan Mas Yoga. Baik, terima kasih kesempatannya. Mas Ara, salam kenal. Saya Yoga. Tadi menarik sekali ini ya. Saya juga tadi biasanya kalau melihat video image processing gitu ya, itu kan biasanya datanya lebih kepada benar-benar sangat raw banget. Tadi ternyata memang oleh machine learning. Nah, yang saya tanyakan Mas, yang memang kalau kita pelajari selama ini ya, mungkin saya juga pribadi selama ini challenge kita di proses mining itu kan cleansing data Mas ya. Nah, seberapa akurat tadi bantuan machine learning tadi didengarkan tadi untuk bisa membuat data atau dataset tadi ya, jadi event log itu benar-benar jadi proses mining ready istilahnya. Nah, berapa akurat nanti dia membantu itu? Karena kan kalau sudah dilihat berapa stepnya itu kan mungkin saja ini bisa jadi beda interpretasinya nih, meskipun kita sudah labelnya seperti ini misalnya. Kemudian kita ada miss nih di labelingnya sehingga dia nanti ketika di eksekusinya sehingga jadi berbeda dengan yang realnya misalkan. Nah, itu gimana Mas kira-kira selama ini pengalaman Mas Gora? Terima kasih. Makasih pertanyaannya. Ya, jadi memang tidak hanya untuk proses mining ya Mas. Jadi untuk si machine learning itu sendiri, akurasi data yang dikumpulkan juga pengaruh dan hasilnya juga ada terpengaruh dari situ. Dan untuk akurasinya sendiri, jika diasumsikan videonya itu sudah cukup bagus, nggak terlalu wildlife situation lah gitu katakan, nggak terlalu banyak noise dan anotasinya diasumsikan benar. Sepengetahuan saya untuk sistem pengenalan aktivitas yang berbasis video itu ya bisa mencapai 90% lebih, 95% lebih. Itu kalau datanya cukup bagus. Jadi
Kalau dia sedang berjalan, ya 95% kemungkinan dia memang betul-betul berjalan di dunia nyatanya. Dan ya saya kira ini sudah cukup. Memang ada hal yang ada sekian persen yang perlu dikompromi, yang perlu kita relakan ya. Jadi tidak mungkin 100% betul. Jadi memang kalau di hasilnya machine learning itu sendiri bisa saja 90%, bisa saja kurang, dan setelah di proses mining bisa aja tambah berkurang lagi, bisa aja terjadi seperti itu. Ya memang seperti itu. Tapi untuk akurasinya dari machine learning itu sendiri, yang tertinggi, yang sekarang tertinggi itu bisa mencapai 95%-an ke atas akuratnya. Ya. Dan semoga kalau sudah masuk proses mining, akurasinya tetap dipertahankan gitu. Jadi untuk aplikasi human activity recognition ini sebaiknya saya kira tidak untuk yang terlalu berhubungan dengan nyawa gitu. Jadi atau riset untuk sekedar riset dulu lah, karena memang ada beberapa persen yang harus hilang. Ya. Betul. Ya Mas. Oke. Menarik ini. Jadi kan saya tadi malah langsung kepikiran bahwa ini kan mungkin trennya ke depan terkait dengan itu ya, Society 5.0 gitu misalnya. Jadi ini bisa benar-benar diterapkan gitu untuk melihat apa kayak misalkan telemedicine atau gimana, ini benar-benar bisa datanya diambil secara lebih akurat seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Gora sharingnya. Terima kasih pertanyaannya Mas Yoga. Ya, terima kasih Mas Yoga atas pertanyaannya dan juga Mas Arya. Mungkin saya sedikit ini Mas, dari latest publication-nya itu yang 2022, itu kan sampai dihubungkan sama sebuah goal perusahaan ya, cost efektif. Boleh diceritakan nggak Mas hubungannya dari mulai human activity recognition-nya sampai nanti muncul cost efektifnya itu kayak gimana Mas? Jadi cost efektif yang dimaksud di paper itu adalah labeling cost. Jadi kan ngumpulin data untuk machine learning harus disertai dengan ya label aktivitas yang betul itu apa kan. Kita ngerekam data dan tiap segmen sensornya kita beri label gitu. Itu kan sangat memakan banyak waktu. Merekam datanya saja sudah bahkan banyak waktu, apalagi plus melabelinya dengan label yang tepat, itu memakan banyak waktu. Nah, waktu itu yang saya sebut, yang saya refer ke cost gitu. Jadi bagaimana sih caranya kita cukup merekam data saja, tapi ngasih anotasi labelnya tidak perlu terlalu banyak di semua segmen sensornya seperti itu. Dan bagaimana kita bisa tetap mendeteksi aktivitas dengan akurasi yang dapat diterima. Oke, menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Tadi sebenarnya saya mau tanya etik, tapi sudah dijawab sama Menado. Selesai. Oke, yang lainnya Bapak Ibu, silahkan. Pak Bayu tadi itu muncul loh videonya. Oh, sekarang juga sudah. Kayaknya udah bersiap karena speakernya udah di unmute. Pak Bayu, kalau misalkan mau ada pertanyaan. Ya, salam kenal Mas Gora ya. Ya, salam kenal Pak Bayu. Kebetulan tadi saya juga mendengar tentang masalah sensor itu dan juga mungkin kaitannya tentang masalah mengambil data secara langsung ya ketika aktivitas berjalan. Ini kan sebenarnya lebih bermanfaat untuk di kayak smart factory ya, manufacturing gitu ya. Dan itu memungkinkan kalau umpamanya sudah ada infrastruktur mendukung seperti 5G umpamanya gitu ya. Yeah. Ini kan sudah mulai ke sana ya. Jadi pertanyaan saya itu kira-kira untuk aplikasi penerapan semacam itu sebenarnya apakah membutuhkan tambahan investasi dari infrastruktur yang sudah ada atau memang harus apa yang ada aja pun juga sudah cukup gitu. Untuk implementasi sederhana umpamanya ada beberapa teman saya itu sedang melakukan penelitian di perusahaan pengrajin furnitur ya. Furnitur gitu ya. Dan dia bawa itu untuk menggunakan berapa ukuran ISO, terus dia bisa bantu dengan decision system. Yang menarik buat saya itu di smart factory itu kan sebenarnya kayak rencana
Tesla membangun pabrik di Jawa Tengah umpamanya itu ya, itu kelihatannya kan sebenarnya dia mau otomasi total itu ya. Iya, Nggak sepertinya. tahu orangnya nggak dipakai atau ada rekrut orang nggak, palingan orangnya tinggal banyak gitu ya. Atau awal-awal mungkin dari luar semua, tapi apa ada orang Indonesia gitu? Saya juga nggak tahu itu yang dimaksud membangun pabrik yang sudah fully automation kayak gitu. Itu nanti semua ukuran cost production-nya itu bisa diukur dari sejak datangnya bahan baku sampai selesai itu secara akurat, atau sudah menyangkut masalah apa yang lain juga itu? Apakah mereka akan kontrol semua dari Amerika atau gimana? Apa mungkin seperti itu yang dibayangkan dengan menggunakan proses mining ini? Kalau untuk sampai sejauh itu mungkin saya belum punya kapasitas menjawab ya. Cuman kalau untuk pertanyaan yang pertama tadi, apakah perlu ada cost tambahan untuk merealisasikan semua ini? Pertama tergantung terhadap lingkungannya. Misalkan kalau kita bicara smart factory begitu Pak, kalau memang segala periferal atau segala perlengkapannya memang mendukung untuk pembacaan sensor sehingga kita bisa pakai untuk semua teknik yang sudah disebutkan, tidak akan terlalu banyak cost tambahan lagi. Tapi kalau memang tidak ada jalan lain untuk mengumpulkan datanya, dalam artian kita perlu mengadakan perangkat lain untuk pengambilan data, ya tentu saja akan butuh cost tambahan lagi seperti itu Pak. Oh gitu ya. Ya. Tapi semua itu nanti bisa memungkinkan untuk menilai berapa proses yang berjalan, dan nanti bisa mengetahui umpamanya lama-kelamaan nanti pabrik tahu, pabrik tempe itu bisa diotomasi, tahu banyak pekerja gitu ya. Itu jadi ongkos tempe sama tahu bisa lebih rendah dari sebelumnya, lebih efisien, atau dengan proses mining ini justru investasi awalnya dulu yang besar gitu sehingga produksi akhirnya itu jangan-jangan sama aja gitu. kalau UKM-nya gitu ya, kalau sasarannya UKM-nya. Harapannya tentu saja mungkin ya orang melakukan riset ini tentu saja harapannya agar profitnya naik, cost-nya semakin turun, walaupun di awal-awal ya perlu investasi tambahan dan ya mau tidak mau harus ada beban di awal gitu. Orang-orang bilang ini sebagai technical debt gitu ya, utang di awal-awal. Ya sekarang saya masih belum tahu apakah kedepannya si pabrik tempe atau pabrik tahu ini semakin profit atau tidak. Apakah segala effort yang kita lakukan sekarang untuk riset proses mining atau machine learning ini itulah akan bisa membantu mereka ke depannya. Saya masih belum tahu soal itu. Kita masih sama-sama sedang berusaha. dan semoga nanti ini betul-betul bisa membantu manusianya dan bisa digunakan oleh manusia tanpa harus memotong manusia. Iya. Ya, gitulah proses mining. Silakan tuh, ada yang tanya, Bu. Ada Pak Erik Julianto ya. Mau saya bacakan atau bagaimana Pak Erik? Atau mau langsung? Oke, saya coba bacakan aja ya. Jika ingin berkecimpung di bidang human activity recognition, memerlukan domain knowledge apa saja ya selain kemampuan teknis untuk coding? Activity-nya kan ada banyak jenis activity ya. Kalau hanya activity yang standar-standar saja, saya kira semua orang adalah pakar berjalan, pakar duduk, jadi tidak terlalu butuh domain knowledge. Tapi kalau sudah terkait dengan aktivitas medikal gitu, mengkonsumsi obat apa, jadi kan ada prosedur tertentu dalam satu medication. Nah itu mungkin kalau memang harinya terkait dengan bidang medis, tentu saja kita harus punya domain knowledge dari medis, atau paling tidak kita kolaborasi dengan orang-orang yang di dunia medis. Ya, dan saya pikir ya tergantung kita mau main hard di bidang apa. Kalau memang aktivitas yang kita target itu ada di bidang khusus yang memerlukan pengetahuan khusus di bidang itu, ya mau tidak mau ya kita ngikut bidang aktivitasnya itu apa.
selebihnya ya kita mainan kemampuan olah sensor atau olah citra. Ya, seperti itu. Dan sepertinya juga perlu ditekankan knowledge soal etik, soal etik juga. Jadi kita tidak bisa sembarangan pakai data dan kita tidak bisa sembarangan membuat suatu klaim bahwa oh saya bisa mendeteksi aktivitas sekian 99,9% dan ini pasti bisa menggantikan dokter, enggak seperti itu. Ya, jadi sedikit banyak perlu tahu soal etik. Siap, terima kasih Mas Arya. Apakah sudah cukup menjawab Pak Erik? Terima kasih banyak jawabannya. Ya, oke. Satu lagi mungkin penanya. Sudah kayaknya ya. Bu Mahendra sudah tidak sabar untuk bertanya yang kedua. Cuman tadi aja kelihatannya kok apa yang namanya proses mining Python itu mungkin disembunyikan ribet-ribetnya ya gitu. Kelihatannya kok tadi kayak kok tinggal running gitu ya. Iya. Ini sudah ada semua gitu. Jangan dipermudah, nanti semuanya pede gitu ternyata. Realitanya mungkin pas waktu belajar tentang PM Python itu apakah kira-kira semua yang menguasai Python itu juga akan dengan mudah menggunakan untuk proses miningnya? Menambah sedikit mungkin pertanyaannya, bisa dianimasikan juga kayak Prom atau Disco gitu nggak sih, Mas? Saya masih belum explore yang animasikan kayak gitu. Oh, baik. Kayaknya cuma grafik statis saja. Kalau pertanyaan Bu Mahendra, kalau bisa mahir Python, asalkan dia mau baca-baca soal proses mining, saya kira bisa pakai. Kan yang di PM4Py itu hanya fungsi-fungsi bantuan aja yang ya memang menyembunyikan ribet-ribetnya. Cuman ya kalau konsepnya kira-kira udah tahu ya dia bisa pakai lah. bisa. Tidak terlalu susah. Saya sendiri nggak terlalu. Saya rada-rada nggak percaya soalnya yang ngomong programmer. saya nggak terlalu mahir proses mining. Proses mining saya masih perlu belajar sekian semester lagi bareng Prof. Bernardo. Cuman baca sedikit-sedikit konsepnya kira-kira gimana, ekspektasinya gimana kalau saya running code ini, ya sisanya tinggal skill coding aja sih. Asik. Baik. Mantap. Ini soalnya saya tidak memperpanjang karena ada yang angkat tangan. Kemudian tadi kalau nggak salah ada pertanyaan dari Bu Indri supaya tidak terlalu lama. Boleh langsung ke pertanyaan dari Bu Indri. Apakah dengan machine learning sebuah AI nantinya dapat meniru perilaku kita sehari-hari? Misalkan saya asumsikan ini soal sebagai contoh robot yang bisa machine learning dan cukup pintar. Sampai sekarang untuk level yang meniru perilaku kita sehari-hari itu masih dalam perdebatan gitu. Ada yang setuju bahwa akan ada suatu masa di mana robot bisa niru kita gitu. Atau masih ada juga yang beranggapan bahwa masih jauh, masih tidak mungkin gitu. Cuman kalau dari saya sendiri, saya cuma mau bilang ada peluang tidak nol bahwa akan ada AI yang bisa meniru perilaku kita sehari-hari. Kalau istilah teknisnya AGI, bukan AI lagi, Artificial General Intelligence. Jadi si agen cerdas itu mampu melakukan tas-tas yang lebih general. Jadi kan kalau yang human activity recognition, AI memang AI, tapi dia spesifik untuk mengerti aktivitas. Ada yang spesifik untuk mengerti membedakan mana binatang A, mana binatang B. Cuma nanti kalau dengan resource yang cukup, dalam hal ini kemampuan komputasi yang cukup dan data yang cukup banyak, saya pikir ada peluang tak nol akan ada yang seperti itu. Dan saya tidak berharap akan muncul yang seperti itu. Ya. Termasuk sebelumnya ini ya, kalau dikatakan mungkin robot ini masih belum bisa menggantikan feeling manusia, itu mungkin bisa jadi sekarang sudah mulai agak-agak sedikit kabur ya, karena ada robot yang bisa ekspresinya itu berubah gitu. Tapi masih agak menakutkan kalau saya melihat. Kan ada yang bisa senyum-senyum itu malah saya agak takut gitu. Ya, oke.
Kita lanjut ke Mbak SS ya, silakan. Oke, sebelumnya salam kenal untuk Mas Gora. Oke, Pak Gora ya. Pak Gora, saya mau bertanya sih. Emang tadi saya joinnya agak terlambat gitu ya di tengah-tengah acara. Jadi kalau misalnya ini sudah dijelaskan ya mohon maaf sebelumnya. Jadi sebenarnya saya mau tanyakan sebelumnya saya sempat bekerja gitu ya di bidang machine learning juga di Bank Indonesia gitu ya. Jadi di sana itu saya terkait ininya sih tren datanya gitu. Jadi saya memprediksi tentang prediksi gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tahu konsep machine learning, apakah kita balik lagi sih sebenarnya ke pertanyaan Bu Mahe kemarin tadi ya. Tapi lebih kepada apakah sama ketika kita tahu tentang tes data, terus train data, dan juga lain sebagainya. Apakah dari dasar machine learning yang seperti itu digunakan juga di proses mining atau ada library khusus yang memang khusus digunakan untuk proses mining? Itu sih Pak Gora. Mas aja nggak apa-apa. Menolak tua. Menolak tua. Kalau boleh saya tangkap dan parafrase ulang, apa ada library khusus yang menghandle splitting dataset gitu kah? Atau benar splitting dataset. Ataukah sama dengan ketika saya memprediksi data tentang GDP jadi kayak PDB-nya dunia gitu ya, tentang keuangan data. Nah, apakah itu sama library-nya atau ada library khusus yang bisa digunakan di proses mining atau seperti apa? Oh ya, jadi ada library yang lain karena machine learning dan proses mining mereka punya tujuan yang berbeda gitu ya. Kalau machine learning mungkin cenderung ke task-task yang prediktif begitu. Kalau proses mining mungkin ke hal-hal yang bersifat discovery kayak menemukan pola proses seperti itu. Dan ya ada library-nya sendiri. Seperti yang saya tunjukkan tadi ada Pi for PM. Ya, kalau nggak salah itu. Ya ada library-nya sendiri dan training test split itu memang akan dipakai di machine learning karena memang kita kalau ingin mengevaluasi kemampuan si machine learning kita bisa menggunakan data test untuk mengukur akurasinya atau errornya seperti itu. Kalau untuk proses mining barangkali kita juga ada aktivitas untuk mengukur kualitas suatu model yang sudah dihasilkan. Model. Ya ada juga. Tapi harusnya ada. Setidaknya di program si PROM itu ada disediakan seperti hal-hal yang seperti conformance checking kayak gitu. Itu ada. Untuk yang equivalent dengan training test split saya kira masih belum ada karena proses mining tidak membutuhkan itu. Tidak memperlakukan data sebagai training dan sifatnya berarti cara kita mengukur model dari dengan machine learning itu seperti apa ya? Singkatnya gitu. Kalau machine learning ya. Kalau machine learning jawabannya tergantung ya. Machine learning kita pakai untuk prediksi numerik. Kalau numerik kita bisa hitung errornya. Semakin rendah error semakin bagus. Ada juga machine learning yang buat mengklasifikasikan sesuatu, mengklasifikasikan jenis-jenis hewan atau mendeteksi aktivitas, kita bisa hitung akurasinya, atau kalau datanya nggak seimbang kita bisa hitung yang namanya F1 score. Oke. Metriknya. Sepertinya ada pertanyaan yang menjurus ke bagaimana mengukur juga proses mining ya Mbak SS ya tadi ya? Iya benar, gitu maksud saya. Yang ini Mas, kalau barusan tadi kan machine learning, nah kalau misalkan proses mining itu gimana nanti cara measure kesuksesannya? Ya jadi seingat saya. Jadi mohon diperbaiki Profesor Bernardo kalau saya keliru. Sudah lama nggak ada asli audiens juga ya ini. Ya. Jadi ada yang namanya conformance checking. Jadi setelah kita mendiscover satu proses model, kita mengukur apakah si model ini memang sesuai dengan proses yang terjadi sebetulnya di real world gitu. Ada hitung-hitungannya sendiri, cuman saya tidak paham detail dari hitung-hitungannya seperti apa. Jadi seberapa konform si model dengan yang sebenarnya. Biar semakin lega
Boleh disambung Profesor Fernando untuk menjawab. Ya, hari ini saya jadi asistennya Pak Gora nih. Iya. Ya, Silakan. kalau di proses mining itu ada namanya quality of model gitu, Bu. Jadi quality of model benar yang tadi disebutkan oleh Pak Gora tadi, di conformance checking gitu. Nah, di conformance checking itu ada beberapa measures yang paling utama yang digunakan oleh para peneliti itu fitness measure. Jadi fitness itu apakah dari event log yang ada bisa diduplikasikan di model yang ada. Jadi kalau misalkan kita punya event log, apakah semua yang di dalam event log itu bisa dimasukkan di dalam proses model. Kalau fitness-nya tinggi, berarti modelnya sudah berkualitas atau sesuai dengan event log-nya. Nah, itu yang mungkin menggambarkan akurasi. Tetapi seiring berjalannya waktu, kualitas model ini bisa berubah-ubah. Misalkan kalau kita mendekatkan keakurasinya itu semakin mendekati 100%, berarti semua itu akan sesuai dengan modelnya. Tetapi kita nanti bisa melihat bahwa ada proses-proses yang sifatnya sangat unik gitu ya. Nah, berarti mungkin ada event yang noise pun bisa masuk di model. Atau kemudian ada juga ada namanya flower model gitu ya. Flower model itu nanti ketika sebuah aktivitas itu berjalan kemudian nanti bisa kembali seperti looping gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu ada measure-measure yang lain, ada generalization, kemudian ada precision. Nah, di conformance checking itu ada 4 measures yang bisa digunakan untuk mengukur modelnya. Gitu. Jadi agak berbeda dengan machine learning biasa. Kalau di klasifikasi mungkin kita banyak menggunakan akurasi. Kalau di kasus Ibu tentang GDP mungkin lebih ke arah error ya, MSI, mean square error, MAE. Measure error-nya. Ya, measure error-nya. Nah, di sini error-nya itu dilihat seberapa fitness-nya dengan event log yang ada. Gitu. Kira-kira gitu. Oh, lebih ke situ semuanya. Terima kasih Bapak Bernardo dan Pak Gora. Sama-sama. Terima kasih. Akhirnya Pak Arya Gora langsung ada yang menjawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih juga Mbak Esas. Oke, karena waktunya juga sudah, kita habisnya di 20.30 ya Bu ya sebenarnya ya? Iya. Ya, oke. Karena sekarang sudah 20.40. Bagi yang ingin bertanya boleh nanti sambung-sambung dengan link-nya Mas Gora atau mungkin di IG-nya. Juga punya IG, silahkan nanti kalau misalnya ada bertanya-tanya. Nah, untuk sesi kali ini mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini ya, namun sebelumnya kita foto terlebih dahulu. Mas Yoga sudah siap capture-capture? Siap. Oke, baik. Monggo Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, jika kameranya bisa dinyalakan, silahkan dinyalakan. Ini saya ucapkan terima kasih nih Bu Indris dan Bu Esa sudah bawa pasukannya. Mudah-mudahan tidak menambah kebingungan gitu ya. Tenang aja, ini memang anak masih pada semester 2 ya. Ya, masih panjang gitu. Oke, sudah ready Mas Yoga? Ya, sudah, Bapak Ibu. Yang lain silakan. Bagi yang berkenan untuk menyalakan kamera, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, saya hitung lagi. Ada halaman berikutnya ini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Yoga. Jadi dengan demikian acara untuk IPD 7 ini bisa kita akhiri. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Arya Gora, kemudian juga mengaku asisten sebenarnya Profesor Bernardo sudah datang, dan juga Bapak Ibu yang sudah bertanya semuanya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Gora tadi bisa memberikan inspirasi sesuai dengan judul dari acara kita, sehingga nanti bisa bermanfaat ke depannya. Kita akan kirimkan link YouTube ya, nanti ketika sudah diupload ke email Bapak Ibu, jadi silahkan untuk mengisikan presensi yang sudah barusan saya chat di chatroom. Oke, selamat malam semuanya dan sampai jumpa lagi di IPD yang ke-8 di bulan depan. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Terima kasih, Kor. Ibu. Ya, makasih. Esas. Ada